Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa latihan soal tentang usaha sistem gas dan lingkungan. Materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 2. Sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasarnya ya, seperti apa itu usaha pada sistem gas dan lingkungan. Materi itu tersimpan juga di playlist kelas 11 semester 2. Silakan dicek. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain ya. Ada playlist kelas 10, ada playlist kelas 12, dan ada playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN. Ya, silakan dicek di bagian playlist. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik, kita mulai. Nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Poin pertama, pada proses isokorik, gas tidak melakukan usaha. Kedua, pada proses isobarik, gas melakukan atau menerima usaha. Ketiga, pada proses isotermik, energi dalam gas berubah. Keempat, pada proses adiabatik, gas selalu melakukan usaha. Pernyataan yang berkaitan dengan proses termodinamika adalah, baik ini kita sudah bahas di materi sebelumnya ya, di konten sebelumnya tentang proses-proses ini, dan seperti apa kaitannya dengan usaha sistem gas dan lingkungan. Oke, mari kita cek satu persatu. Poin pertama pada proses isokorik. Isokorik ini adalah proses di mana ya, proses gas di mana volume gas atau volume sistem itu dijaga tetap selama proses itu berlangsung. Ya. Oke, ini terkait dengan usaha ya. Kita ingat kembali persamaan usaha adalah integral P dV, ya, P tekanan, dV ini adalah perubahan volume atau elemen volume ya. Oke. Atau ini bisa juga kita tuliskan ya, kalau pada tekanan tetap adalah P delta V. Artinya di sini ada perubahan volume ya, karena ini integral terhadap volume. Kalau volumenya tetap, maka usahanya 0. Ya, karena ini integral terhadap volume, artinya ada perubahan volume di situ. Ya, kalau ada perubahan volume, maka usaha itu punya nilai. Kalau tidak ada, maka usaha bernilai 0. Oke. Pada isokorik, isokorik ini adalah volume tetap. Pada volume tetap, gas tidak melakukan usaha. Ini benar ya. Karena kalau pada volume tetap, volume ini tetap ya. V tetap atau konstan, maka integralnya 0. Atau kalau tidak ada perubahan volume, tentu usahanya 0. Atau gas tidak melakukan usaha. Poin kedua, pada proses isobarik ini adalah proses pada tekanan tetap ya. Tekanan gas dijaga tetap. Gas melakukan atau menerima usaha. Oke, jadi intinya ini tekanannya tetap, berarti variabel keadaan yang lain berubah. Misalnya volume. Volume berubah di sini ya, karena hanya tekanan yang tetap. Kalau volume berubah, maka otomatis usaha ada. Usaha punya nilai ya. Dan ya, usaha itu bisa gas yang melakukan usaha atau lingkungan yang melakukan usaha pada gas atau pada sistem. Dalam artian gas menerima usaha. Artinya lingkungan yang melakukan usaha ya. Oke, artinya poin 2 benar. Jadi gas bisa melakukan usaha pada lingkungan, sebaliknya gas yang menerima usaha dari lingkungan. Poin 3, pada proses isotermik. Isotermik ini adalah suhu yang dijaga tetap. Ya, suhu dijaga tetap, energi dalam gas berubah. Oke, sebenarnya ini lebih tepat, poin 3 ini kita akan bahas detail di subbab berikutnya tentang hukum pertama termodinamika, tapi ya, dari materi sebelumnya kita juga sudah bisa mendapat pemahaman sedikit ya, bahwa kalau energi dalam ini juga sudah pernah dibahas juga di materi suhu dan kalor ya, bahwa energi dalam itu kaitannya dengan suhu. Ya, energi dalam itu adalah akumulasi energi ya, gerakan partikel-partikel penyusun sistem. Ya, dalam hal ini penyusun ya gas tersebut. Jadi akumulasi energi dari gerakan semua partikel penyusun sistem. Nah, itulah energi dalam. Maka kalau suhunya meningkat ya, maka mobilitas partikel-partikel penyusun sistem juga meningkat atau gerakannya meningkat ya. Kalau gerakannya meningkat itu ya menampilkan suhu yang tinggi atau menunjukkan suhu yang tinggi. Nah, artinya
Kalau suhunya naik, ya, maka energi dalam gas juga meningkat. Maka, maka kalau proses isotermik suhunya tetap, harusnya energi dalam sistem atau gas juga tetap. Nah, di sini energi dalam gas berubah, maka ini salah ya. Kalau pada isotermik suhunya tetap, maka energi dalam gas juga tetap. Yang keempat, pada proses adiabatik. Proses adiabatiknya adalah proses di mana tidak ada aliran kalor ya yang masuk atau keluar sistem. Kita sudah bahas ya. Gas selalu melakukan usaha. Nah, ini ya, ini tidak mesti gas selalu melakukan usaha. Bisa saja ya, gas yang menerima usaha gitu ya. Sehingga ya, yang benar adalah 1 dan 2 saja. 1 dan 2. Soal nomor 2, gas ideal monoatomik dalam suatu wadah mengalami kompresi adiabatik. Mula-mula gas bertekanan 1 atmosfer dengan volume 1 mm kubik. Jadi ini keadaan awal ya, tekanan gas 1 atmosfer, volume awalnya 1 mm kubik, dan suhu awalnya adalah 300 Kelvin. 300 derajat Kelvin ya, ini keadaan awalnya, variabel keadaan untuk keadaan awal sistem. Jika setelah ekspansi suhu gas menjadi 120 Kelvin, ini keadaan akhirnya ya, setelah proses terjadi, dalam hal ini proses berlangsung dalam keadaan proses adiabatik ya. Volume gas tersebut di akhir kompresi adalah di mana gamma tetapan Laplace-nya 5/3. Ini adalah proses adiabatik. Kita langsung saja masukkan persamaan adiabatik ya. Ini kita sudah bahas di materi sebelumnya. Persamaannya seperti ini. T1V1 pangkat gamma kurang 1 sama dengan T2 V2 pangkat gamma kurang 1. 1 ini kita ya, indeks 1 ini untuk menunjukkan keadaan awal, indeks 2 menunjukkan keadaan akhir. Nah, suhu awal adalah 300 Kelvin, ya ini sudah Kelvin ya. Kemudian volume awalnya adalah 1 mm kubik, pangkat gammanya 5/3 kurang 1. Suhu akhir adalah 1200, V2 yang mau dicari ya, volume gas tersebut di akhir kompresi, jadi volume akhir. Pangkat gamma kurang 1, gammanya 5/3. Maka, ya, ini kalau kita bagi 300 ya, di ruas kiri kita bagi 300, di ruas kanan juga kita bagi 300, maka ini 1, ini 4. Ya, 1200 bagi 300 ya 4 ya. Oke, maka kita dapatkan ya V2 pangkat 2/3 sama dengan 1/4. 4 ini jadi pembagi. Nah, kalau di ruas kiri kita pangkat 3, di ruas kanan juga dipangkatkan 3, maka hasilnya adalah 1/64 ya. 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Ya. Nah, maka ini menjadi ya V2. Ini kan kalau kita pangkatkan 3, ruas kiri ini menjadi V2 pangkat 2 saja. Karena pangkat 3-nya sudah saling membagi ya. Maka V2 pangkat 2. Atau V2-nya adalah akar kuadrat dari ini. Karena pangkat 2 ya. Kalau V2 akar kuadrat 1/68 atau 1/8 meter kubik. Inilah ya volume akhir gas. Nomor 3, diagram PV ya. Tekanan pada sumbu vertikal, horizontalnya adalah sumbu volume. Ya, pada diagram PV tersebut melukiskan proses siklus yang dialami oleh gas ideal dengan keadaan awal di titik A. Usaha yang dilakukan oleh gas tersebut dalam satu siklus penuh ya. Jadi satu siklus membentuk garis yang kontinu ya, yang tersambung begitu. Itu satu siklus ya. Oke, usaha yang dilakukan oleh gas tersebut dalam satu siklus penuh A ke B ya, B C D A, jadi A B C D A. Ini kalau satu kali garis kembali lagi ke titik awalnya, itu satu siklus ya. Oke. Usaha untuk satu siklus tersebut adalah berapa? Nah, maka kita lihat dulu ini grafiknya ya. Ini sumbu volume, ada faktor pengalih di sini ya, 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Jadi di sini misalnya di tengah ini 2 ya, di sini 6. Maka kalau di sini di 2 ini atau di titik A ini ya, keadaan awal ya, maka volume awal gasnya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik.
tekanannya adalah 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Seperti itu cara membaca grafik ini. Oke. Nah, kita ingat kembali persamaan volume ya. Sorry, persamaan usaha integral P dV. Atau kalau dalam tekanan tetap adalah P delta V. Ya, pada tekanan tetap adalah P delta V. Delta V ya volume akhir kurang volume awal ya. Oke, ini pada tekanan tetap. Nah, di awal kita sudah bahas ya di konten sebelumnya bahwa kalau kalau sistem yang melakukan usaha pada lingkungan ya, sistem gas yang melakukan usaha pada lingkungan, maka usaha bernilai positif. Sebaliknya, kalau lingkungan yang melakukan usaha pada sistem, artinya sistem menerima usaha ya dari lingkungan, usaha bernilai negatif. Oke, kita lihat. Ketika sistem melakukan usaha pada lingkungan, artinya itu terjadi proses pemuaian. Sebaliknya, ya, kalau lingkungan yang melakukan usaha pada sistem, maka itu terjadi proses pemampatan. Ya, kalau pemuaian volume akhir lebih besar daripada volume awal, kalau pemampatan volume akhir lebih kecil dari volume awal. Kita akan lihat dari grafik ini kelihatan mana volume yang besar di akhir atau di awal. Oke. Pada proses AB ini jelas pada proses tekanan tetap ya, isobarik. Ini kan tekanannya kan tetap nih, 2 atmosfer dari A ke B. Jadi proses AB ini tekanan tetap dan terlihat bahwa volume akhir lebih besar dari volume awal. Ya, volume akhir lebih besar dari volume awal. Artinya itu proses pemuaian. Kalau pemuaian, maka sistem yang melakukan usaha pada lingkungan, maka usaha bernilai positif. Berikutnya proses BC. Proses BC ini jelas pada volume tetap ya. Volume 6 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Jadi proses BC berlangsung pada volume tersebut. Volume 6 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Tekanannya yang berubah dari 2 ke 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi proses BC ini proses ya isokorik. Nah, kalau pada proses isokorik atau volume tetap usahanya 0. Jadi proses BC itu usahanya 0. Sama juga dengan proses D ke A. Ini pada proses volume tetap. Yaitu 2 di volume 2 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Kalau di sini tadi 6 ya. Oke, pada volume tetap juga. Maka usahanya 0. Jadi usaha pada proses BC dan DA itu sama yaitu 0. Karena pada proses volume tetap. Kemudian usaha pada proses C ke D ini pada proses tekanan tetap juga ya. Pada tekanan 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Proses isobarik. Dan ini jelas bahwa volume akhir lebih kecil dari volume awal. Ini volume awalnya di C ya. Ini turun nih volumenya. Maka itu proses pemampatan. Kalau proses pemampatan artinya lingkungan yang melakukan usaha pada sistem. Ya, atau sistem menerima usaha dari lingkungan. Dan itu artinya usahanya bernilai negatif. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini sudah 0 ya. Sekarang kita punya usaha proses AB dan CD. Dan di sini jelas bahwa usaha AB itu lebih kecil dari usaha proses C ke D. Kenapa? Ya ini kelihatan nih. Pada proses C ke D, ini tekanannya besar ya. Pada tekanannya besar. Ya, maka usahanya lebih besar pada proses CD. Kemudian, untuk menentukan usaha total dalam siklus ini, kita sebenarnya bisa menghitung satu-satu. Jadi, usaha dari A ke B, usaha dari B ke C, usaha dari C ke D, usaha dari D ke A. Baru dijumlahkan. Tentu menggunakan persamaan ini. Ya. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan cara lain. Nah, cara ini yang ingin saya tunjukkan ya, bahwa kita cukup menghitung saja luas area pada siklus ini. Ya, luas area pada siklus ini dan tidak lain adalah luas persegi. Oke, jadi usaha siklus penuh sama dengan usaha bidang segi 4 di gambar ini. Ya. Sekali lagi bisa kita hitung satu-satu baru dijumlahkan atau bisa pakai cara ini. Hitung saja luas areanya, ya. Oke. Luas areanya adalah ya ini panjang kali lebar ya, panjang kali lebar. Jadi AB kali DA. Nah,
AB kita tulis AB karena siklusnya dari A ke B. Kali DA. Kenapa bukan AD? Karena ini siklusnya dari D ke A. Jadi AB kali D ke A ya. Ini D ke A gitu ya. Nah, maka ya AB ini panjang AB ya. Panjang AB ini ya 6 kali 10 pangkat negatif 3 kurang 2. Itu kan panjang AB ya. Ini kan 6 nih. Di sini 2. Panjangnya 6 kurang 2 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian DA ya, DA. Sekali lagi karena prosesnya turun nih, maka DA gitu ya. Artinya di sini keadaan akhir ya. Oke, maka kalau kita mau mencari AB itu kan akhir kurang awal gitu ya. 6 kurang 2. Begitupun DA itu akhir kurang awal. Ya, A kurang D gitu ya. 2 kurang 4. 2 kurang 4 kali 10 pangkat 5. Oke, sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 sama dengan negatif 2 kali 10 pangkat 5. Atau ini negatif 8 kali 10 pangkat 2 atau negatif 800 Joule. Inilah usaha ya dalam satu siklus penuh. Negatif 800 Joule. Soal berikutnya, sebanyak 1,5 meter kubik gas helium yang bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik ya pada tekanan tetap ya sampai 87 derajat Celcius. Jika tekanan gas 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2, gas melakukan usaha luar sebesar, oke kita harus konversi dulu ya, satuan suhu dari derajat Celcius ke derajat Kelvin. Untuk keadaan awal 27 derajat Celcius itu kalau kita konversi ke Kelvin tinggal tambah 273 ya. 27 tambah 273 adalah 300 Kelvin. Begitupun suhu akhirnya 87 derajat dikonversi ke Kelvin tinggal tambah 273 saja ya. Oke, hasilnya 360 Kelvin. Oke, pada proses isobarik. Nah, isobarik tekanan tetap kita masukkan saja persamaan usaha pada tekanan tetap yaitu PdV ya. P delta V maksudnya, delta V-nya V2 kurang V1. Volume akhir kurang volume awal. Nah, oke. Di soal ini ya, kita punya volume awal V1, 1,5 meter kubik. Ya, suhu awal suhu akhir juga ada. Ya. Kemudian tekanan juga ada. Ya, nah yang masalah adalah V2. Volume akhir kita tidak tahu berapa. Nah, maka kita cari dulu nih volume akhir. Untuk mencari volume akhir, kita bisa gunakan persamaan isobarik. Ini kan proses isobarik ya. Ada persamaan isobarik seperti ini, adik-adik sudah belajar ya. Ada di materi gas ideal ya. Ada persamaan proses isobarik itu seperti ini, V1 per T sama V2 per T2. Sehingga persamaan usaha ini bisa kita ganti ya. V2-nya kita cari dari persamaan ini. Ini kan V2 sama dengan V1 kali T2 per T1. Jadi V2-nya kita ganti V1 kali T2 per T1. Ini V2. Ya. Maka persamaan usaha menjadi seperti ini. Nah, ini ada V1 nih. Bisa kita faktorkan seperti ini ya. V1-nya keluar jadi T2 per T1 kurang 1. Ya, V1-nya keluar. Oke, kita masukkan P-nya ini tekanannya ya. Kemudian volume awalnya ini 1,5. Kemudian T2 per T1 kurang 1. Nah, ini kita selesaikan biasa secara matematis. Ya, ini 2 kali 1,53 ya. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi 6 per 5 kurang 1. Ya. Oke, ini menjadi 3,5. Ini 6 per 5 kurang 1, 1 ini 5 per 5 ya, sama dengan 1 per 5. 6 kurang 5 ya, 1 per 5. Atau 0,6 kali 10 pangkat 5 Joule. Atau ini dalam kilojoule ya, kita nyatakan ke kilojoule. Ya, maka menjadi 60 kilojoule. Oke, soal terakhir ya, nomor 5. Pada gas ideal yang mengalami ekspansi isobarik pada tekanan tetap P, suhu gas berubah dari T1 ke T2. Jika volume gas pada suhu T1 adalah V1, usaha yang dilakukan pada ekspansi isobarik ini adalah ini pada tekanan tetap ya. Oke, kita kembali lagi masukkan persamaan usaha pada proses tekanan tetap atau isobarik itu seperti ini P delta V. Delta V adalah volume akhir kurang volume awal. Nah, kemudian kita juga punya persamaan isobarik tadi ini. Nah, ini kita gabungkan nih, kedua persamaan ini kita bentuk sesuai yang dimau pada opsi ini. Ya. Oke, kita masukkan
Ya, V2-nya kita ganti seperti tadi persis ya. Seperti soal sebelumnya tadi ini persis. Nah, kemudian gimana nih kita buat supaya ada nih opsinya di sini. Nah, ini V1-nya bisa keluar dulu ya. Ini kan yang keluar di luar ini ada. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus ganti V2 bukan kita ganti V1? Karena di opsi ini V2-nya nggak ada. V2-nya hilang ya, artinya V2 diganti nih. Kemudian di luar ini, di luar kurung ada P1, V1 dan T1. Maka atau paling tidak ada V1 semua ya. Maka V1-nya harus keluar. Nah, maka kita keluarkan V1-nya seperti ini. Ya, difaktorkan. Kemudian ini bisa kita ganti T1 per T1 ya, sama saja. Nah, ini masing-masing punya T1 di pembagi ini ya, di penyebut ini masing-masing punya T1 bisa kita keluarkan menjadi seperti ini. PV1 per T1. Kemudian dalam kurung T2 kurang T1 ya, T1-nya keluar. Nah, ini ada di opsi. Ya, PV1 per T1 dalam kurung T2 kurang T1. Ya, inilah hasilnya.